Oke, halo semuanya. Namaku Islah, posisi di gitar 1. Halo semuanya, aku Yogar di posisi gitar 2. Halo, aku Farel, posisinya di keyboard. Halo, namaku Ayo di posisi bass. Aku udah punya. Halo semuanya, nama aku Fania. Di sini aku sebagai vokalis dari band Kemono Frenzo. Dan aku Abi di posisi drum. Oke, sejarah singkatnya ya. Jadi kami itu berangkat dari komunitas di Jepangan di kampus, inisial G ya. Begitu. Nah, kami ngeband dari awal waktu itu tuh dari divisi musik di komunitas tersebut begitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu begitu kami kayak bosan, kemudian kami juga pengen lebih bebas aja tanpa keterikatan dengan nama komunitas begitu ya. Jadi kami memutuskan untuk membuat band baru dan diberi nama Kemono Frenzo. Nah itu namanya kenapa Kemono Frenzo? Silahkan istilah. Ya, yang ngusulin nama kebetulan aku. Kemono Frenzo kan aslinya dari anime ya, Kemono Friends. Itu menurutku nama itu lucu dan menggambarkan karakteristik dari masing-masing membernya gitu. Jadi kayak membernya tuh kayak punya soul, jiwa, Spirit animal masing-masing gitu. Dan itu menurutku terdengar lucu dan kayaknya bagus buat jadi nama. Ini kayaknya kalau teknikal kayaknya kita serahkan kepada produser ya. Lagu yang belum dirilis gak apa-apa ya? Boleh, gak apa-apa. Lagunya Epin palingnya. Oh iya, mungkin itu aja. Oh, jadi kita lagi dalam tahap produksi lagu ya, produksi lagu. Jadi kita sebenarnya punya lagu yang dibikin sama basis pertama kita. Jadi Ayo di sini ini merupakan basis ketiga kita. Jadi basis pertama kita itu punya lagu dan saking sulitnya sampai sekarang masih belum selesai, masih belum dirilis ya gitu. Walaupun sekarang kayaknya udah selesai produksi, tapi kayaknya mau ditambah-tambahin lagi, masih ada yang perlu itu. Kisahnya kenapa bisa selama itu? Ya, jadi memang ini salah satu karya, kita boleh spill judulnya nggak sih? Boleh ya. Jadi judulnya itu adalah Panggung Imajinasi. Kayak tapi genrenya itu sangat berbeda gitu loh, sangat berbeda dari genre Kemono yang biasanya yang J-pop, yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang gemes-gemes. Nah ini sama sekali tidak gemes gitu, sama sekali tidak gemes karena memang mungkin di ini ya dari kepribadian basis kita yang generasi pertama juga gitu si Revin ini, dia anaknya tidak yang gemes-gemes juga gitu, jadi bikin lagunya emang yang agak ini ya, agak gelap lah ibaratnya. Kalau kita bilang yang gemes-gemes itu di CD itu di side A, ini masuk ke side B yang gelap gitu. Nah, kenapa sulit gitu? Karena memang ini tuh lagunya muncul di saat Covid gak sih? Pas Covid ya, pas Covid, dan kebetulan Revin itu pas bikin lagunya pas banget juga dia habis lulus kuliah, habis itu dia harus pulang. Jadi memang mandek ya pengerjaan lagunya setelah dia pulang kampung itu gitu. Jadi kalau dibilang paling sulit ya ini juga sih, karena genrenya berbeda, karena Revinnya juga pulang kampung, jadi kita komunikasinya agak terhambat gitu. Selang beberapa tahun ya kayaknya, setahunan lah ya kayaknya. Iya, ini yang paling lama sih pengerjaannya gitu. Kemono Frenzo, K. Kemana-mana. Beda ya. Apa ya? Aku dulu. Kalau aku lebih ke ini boleh dijadiin satu kata nggak sih, masa muda itu? Dua ya jadinya. Masa muda ya. Iya. Masa muda boleh satu. Boleh. Kan satu kata. Boleh. Sehat, cerdas, ceria. Itu kan tiga itu. Ya, ada ceria. Islah. Kalau aku paling ini sih bersemangat lah. Aku apa ya? Kalau kalian tahu ya Asobi, kalian mungkin juga akan suka Kemono juga. Mau perlu nggak? Tidak. Unyu. Iya deh, iya. Mas Abi nggak dikasih nih beneran. Nggak mau dia. Iya kan kamu udah jadi drummer kita per hari ini. Iya. Oh ya, orang awam. Orang awam. Menurut saya yang biasanya di genre yang agak dark, ini kayak apa ya? Marshmallow.
Iya, fluffy gimana gitu. Iya. Wah dan manis gitu ya. Iya. Seperti aku. Wah, menarik. Siapa aja boleh? Apa ya? Mungkin kalau aku ini sih. Ryoku Shoku Shakai. Yang dari Waduh. Jepang. Oke. Heboh sekali. Iya. Kalau aku mungkin kalau ada yang tahu official Higi dan Disem. Oh, aduh. Kan mimpi boleh lah ya. Amin, boleh banget. Kalau saya mungkin band wanita di Jepang yang paling legendaris, Skandal. Skandal. Weh, nice banget. Kalau aku sih pengennya sepanggung sama Yoasobi ya. Mau jadi opening juga nggak apa-apa deh. Yang penting sepanggung. Karena Yoasobi sudah diambil, band wanita yang lain The Peggies. Iya, Pegis mantap sih. Kok bagus-bagus ya. Apa ya? Sawano Hiroyuki mungkin. Iya. Oke. Mantap. Keren sekali ya maksudnya. Ini kan kita kan jarang-jarang juga di event yang non Jepangan ya gitu. Jadi melihat propernya setup dan yang lain-lainnya jadi kayak wah bisa begini ya gitu loh. Ya ini menjadi tantangan tersendiri sih. Soalnya kan biasanya kita tampil di event yang emang temanya Jepang gitu dan alirannya banyak J-pop. Cuma kalau ini kan genrenya campur-campur gitu. Jadi kita dapat banyak wawasan baru juga dari band-band lain. Gitu. Ya, itu tadi sih aku sudah bilang ini jadi pengalaman baru buat Kemono karena di luar dari event yang biasanya. Kalau saya sih lebih ke deg-degan ya, soalnya Saidan kan salah satu apa ya? Kalau di Jogja ini tempat sumbernya musisi lah di lokal tuh di Jogja itu mulainya dari Saidan. Kalau sepengetahuan saya gitu, jadi manggung di Mili Saidan ini sebuah kehormatan gitu. Kalau aku sih sama ya kayak Farel ya. Jadi pengalaman baru gitu. Apalagi biasanya ini terkait setlist juga ya. Biasanya kan kita setlistnya aja Jepangan gitu. Yang cover-cover Pegis lah, Yoasobi, macam-macam gitu. Nah, sekarang kita ditantang untuk bagaimana kita membawakan lagu ori kita gitu dan tetap menarik gitu. Nah, itu saya sebagai vokalis agak berat juga ini bebannya, beban moralnya gitu. Bahkan Islah sebelum manggung bilang, "Kamu siapin MC yang bagus ya biar nggak ngah-ngoh." Baiklah. Begitu. Jadi pengalaman baru banget sih gitu. Vibes-nya tapi emang beda banget sih. Soalnya ini kita semua benar-benar kesini buat band kan. Biasanya kalau orang-orang tuh datang ke eventnya, ke apa namanya, keseluruhan eventnya. Kalau ini kan ke bandnya, jadi beda aja gitu. Lebih mantap. Luar biasa.